Sudah seharusnya bagi sebuah kartun untuk menjadi tontonan bagi anak-anak dan bertujuan menghibur mereka. Karena pastinya cerita kartun itu selalu dibalut oleh cerita-cerita yang fun, ringan, dan juga asik. Namun, terkadang dalam sebuah cerita kartun itu ada saja pesan-pesan ataupun hal-hal yang berbau misteri ataupun dewasa diselipkan dalam sebuah cerita tersebut. Sehingga hal itu justru malah membuat kartun-kartun yang tadinya itu harus dinikmati dan fun oleh anak-anak malah menjadi sebuah pemerasan otak yang bisa aja berpengaruh ke daya pikir mereka. Dan hari ini, gua dan temen gua udah riset beberapa hal ataupun teori-teori gelap yang terdengar masuk akal dan terdengar aneh jika ada dalam sebuah kartun anak-anak. Oh iya, sebelumnya disclaimer dulu nih, bahwa semua hal yang ada di video ini tidak 100% benar ya, karena kebanyakan hanya berupa teori konspirasi aja, yang bisa jadi benar, bisa jadi enggak, bisa jadi cuma ngawur doang gitu. Jadi inilah dia, teori-teori gelap dan konspirasi dari kartun. Kira-kira ada apa aja ya? Oke, siapkan headset Anda dan oke, kita mulai dari sebuah konspirasi dari kartun ini dengan sebuah film yang berasal dari Disney Pixar yang berjudul Up. Tentunya banyak dari kita yang sudah menyaksikan salah satu mahakarya ini, dan pastinya banyak juga dari kita yang udah tahu alur ceritanya. Dimulai dari Carl yang mempunyai impian untuk ke Paradise Valley bersama istrinya yang bernama Ellie. Namun sayangnya Ellie itu meninggal di saat keduanya belum mencapai impian mereka yang sudah ada sejak kecil itu. Pada akhirnya, Carl yang tinggal sendiri memutuskan untuk pergi ke Paradise Valley sendiri dengan membawa rumahnya. Tapi nggak sengaja di tengah jalan dia bertemu dengan seorang anak pramuka yang bernama Russell. Dan pada akhirnya mereka berdua menjadi sahabat dan juga saling membantu satu sama lain mencapai impiannya. Dan yap, tamat. Begitulah kurang lebih ringkasan singkat tentang film Up itu. Nah, jadi gimana yang anehnya? Gimana nih bang yang seremnya? Apa yang jadi aneh dari cerita Up ini? Oke. Jadi gini. Ada beberapa fan yang berteori bahwa sebenarnya semua film Up yang kita tonton itu hanyalah khayalan atau imajinasi Carl semata. Loh. Gimana ini? Kok bisa kayak gitu? Oke, jadi gini. Sepanjang film, kita semua tahu bahwa Carl itu sangat mencintai Ellie dan sayang Ellie, yaitu istrinya. Namun sayangnya, Ellie sendiri meninggalkan Carl terlebih dahulu sebelum keduanya mencapai impian mereka bersama, yaitu ke Paradise Valley. Dan hal itu tentunya membuat Carl merasa terpukul dan sangat depresi atas kepergian istrinya tersebut. Dan alhasil, tidak lama setelah itu Carl juga meninggal dunia, guys. Dan kisah film Up itu yang memperlihatkan Carl pergi dengan rumahnya ke Paradise Valley itu bisa aja menjadi sebuah tanda bahwa dirinya itu sudah pergi ke alam lain. Dan Russell sendiri dikatakan sebagai yang mengantarkan Carl menuju surga tersebut. Dan sebenarnya semua hal yang kita lihat setelah kematian Ellie itu hanya imajinasi atau sebuah bayangan Carl saja di afterlife. Karena dirinya semasa hidup sangat ingin sekali untuk pergi ke Paradise Valley. Waduh, serem juga ya kalau ternyata tontonan kita semasa kecil itu mengambil sudut pandang cerita dari seseorang yang udah meninggal. Oke, film selanjutnya kita beralih dari film Up ke sebuah film yang dirilis tahun 2003. Dan film ini sendiri menceritakan tentang seekor ikan badut yang bernama Marlin mencari satu-satunya anak dia, yaitu Nemo. Yang mana Nemo sendiri diceritakan dirinya diculik atau dibawa oleh seseorang ke sebuah tempat yang jauh. Dan pada akhirnya, Marlin sebagai seorang ayah mencari Nemo.
Oh iya, di perjalanan mencari Nemo, si Marlin juga ketemu sama ikan lain yang bernama Dory, yaitu seekor ikan biru yang seringkali dia itu lupa akan suatu hal. Dan di ini film kita diceritakan bahwa Nemo pada akhirnya kembali ke ayahnya dan mereka pun pulang dan hidup bahagia. Tamat. Ya, terdengar seru kan filmnya? Namun, lagi-lagi para fan punya teori dan menemukan sebuah hal yang janggal, yang mana mereka menyatakan bahwa seluruh cerita Nemo itu sebenarnya hanya halusinasi Marlin semata. Karena kalau kita kembali ke awal film, di situ diperlihatkan bahwa Marlin dan istrinya diserang oleh ikan barakuda, dan pada akhirnya di sana juga semuanya meninggal kecuali Marlin. Dan di sana Marlin yang terbangun dari pingsan menemukan ada sebuah telur lagi yang tersisa dan selamat dari serangan ikan barakuda itu. Dan disitulah cerita Nemo dimulai. Tapi para fans berpendapat bahwa semuanya itu mungkin saja cuma bohong. Dan sebenarnya Marlin yang ngelihat istri dan anak-anaknya habis oleh ikan barakuda merasa stres dan sangat depresi yang membuat dirinya berhalusinasi bahwa Nemo satu-satunya hal yang berharga yang dia miliki yang masih hidup. Dan pada akhirnya membuat Marlin berhalusinasi tentang semua hal yang terjadi selama film ini. Jadi gimana menurut kalian? Apakah kalian sependapat dengan teori yang satu ini? Dari sebuah film-film terkenal yang berasal dari Disney Pixar, di list kita yang terakhir ini, kita beralih ke sebuah kartun Rusia yang tidak kalah terkenalnya dengan kartun-kartun Disney Pixar. Inilah dia, Masha and the Bear. Dan Masha and the Bear sendiri menceritakan tentang seekor beruang yang bertemu dengan seorang gadis cilik yang bernama Masha, yang kebetulan menjadi satu-satunya manusia yang ada di hutan itu. Dan sepanjang series, Masha dan beruang itu selalu ada aja tingkah lucunya, mulai dari si Masha yang nakal, yang kadang sering mengganggu si beruang. Namun, dibalik semua cerita yang terdengar seru itu, nyatanya dikatakan bahwa Masha and the Bear itu ada sebuah cerita yang sangat kelam dan gelap di dalamnya. Oke, jadi gini nih. Cerita Masha and the Bear sendiri dibuat untuk menghormati orang tua yang mempunyai anak yang bernama Masha, yang dikisahkan suatu hari Masha dan orang tuanya ini pergi ke sebuah sirkus yang di dalamnya akan ada penampilan-penampilan dari hewan-hewan liar, dan sampailah mereka ke sebuah sirkus tersebut. Namun sayangnya saat di sana Masha lepas dari pengawasan orang tuanya, dan pada akhirnya Masha pun diceritakan malah masuk ke sebuah kandang-kandang yang berisi hewan-hewan buas yang akan dipertontonkan di sirkus nanti. Dan salah satunya itu si beruang, yang kebetulan si beruang itu belum dikasih makan, sehingga dia menganggap bahwa Masha adalah santapan yang diberikan kepada si beruang, dan alhasil Masha pun dan orang tua Masha pun yang mengetahui hal itu menjadi sangat depresi, dan pada akhirnya ya lu tau lah. Nah, lalu muncullah film Masha and the Bear ini yang bertujuan untuk menghormati kematian Masha dan orang tuanya yang tragis itu. Dan kita selalu diperlihatkan selama series ini si beruang itu selalu saja diganggu, bahkan kadang-kadang dia itu takut dengan kehadiran si Masha. Dan hal ini mungkin aja dibuat untuk mengenang Masha yang sudah meninggal diterkam oleh beruang sirkus itu. Asli gelap banget ya kalau ngedenger fan teori yang satu ini. Nah, oke, jadi segitu dulu aja beberapa teori-teori kartun yang mungkin terdengar gelap dan sangat berbanding jauh dengan cerita yang dihadirkan kepada para penonton. Gimana? Sudah mendengar semua teori gelap tadi? Serem, aneh, dan gelap banget ya? Nah, sekali lagi, semua cuman sebuah fan teori aja dan tidak terbukti kebenarannya. Jadi bisa jadi aja benar, bisa jadi aja enggak. Gak usah ditanggapi terlalu serius lah ya. Oke, jadi segitu dulu aja pembahasan tentang beberapa teori konspirasi dari berbagai kartun di dunia. Kira-kira kalian suka gak kalau kami bikin konten kayak gini? Dan apakah kalian setuju kalau kita lanjut part 2-nya untuk mencari teori-teori konspirasi kartun yang lainnya? Nah, jadi segitu aja pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami. Gua Fadlan. Salam versi kami.